Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Junta Dewi. Saya dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan membuat video memenuhi tugas agama saya mengenai bagaimana membangun moderasi agama di lingkungan sekolah. Nah, di samping saya ini adalah Ibu Nindita dari salah satu guru agama di Madiun. Halo semuanya, nama saya Nindita Putri Jayanti. Di sini saya sebagai guru agama Islam di salah satu SD di Kota Madiun, yaitu SDN Kelun. Langsung saja ya Bu, kita akan menanyakan mengenai tugas saya. Apa definisi moderasi beragama menurut Anda? Moderasi beragama itu ya kayak toleransi ya Mbak ya. Jadi menurut saya moderasi itu sama dengan menghargai. Jadi kita meyakini apa agama yang kita anut, ya kita kan Islam, jadi kita harus sholat 5 waktu, ngaji dan lain-lain sebagainya. Terus kita juga harus menghargai agama yang lain kayak Kristen, ya agama-agama di Indonesia. Jadi kita tetap fokus pada ibadah kita juga tidak boleh mengganggu apabila ada orang yang beragama lain sedang beribadah kayak gitu. Jadi ya moderasi kayak toleransi. Lalu Bu, untuk pertanyaan yang kedua, apa tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan moderasi beragama di lingkungan sekolah? Tantangan, jadi ya kalau saya di sekolah dasar itu kan ada siswa kelas 1 umur 7 tahun sampai kelas 6 ya Mbak ya. Jadi tuh tantangannya ya semisal ada anak-anak yang sedang beribadah itu diganggu, ya namanya kan juga kan anak-anak umurnya masih belum dewasa, masih labil gitu. Jadi kalau ada temennya yang sedang sholat itu kadang diganggu, ya kadang dibercandain kayak gitu. Apalagi kalau siang kan di hari Kamis itu Mbak, di sekolah dasar itu ada les untuk bagian agama itu ya membaca Al-Quran, ada menulis itu huruf Arab. Jadi kalau pas saat les itu ya teman sebangku itu kayak itu bercanda, saling bercanda. Jadi semisal satu nulis Arab kayak gitu, itu yang sama satunya temennya sebangku itu disenggol kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tantangannya kan mungkin dari keluarga itu belum mengenalkan agama. Jadi anak-anak yang baru masuk yang kelas 1 itu masuk di sekolah dasar itu belum tahu apa-apa tentang agama itu. Ya, kayak gitu, belum dikenalkan dari rumah. Dikenalkan seperti apa ya Bu? Ya dari rumah itu seharusnya tuh kayak bacaan awal itu, kayak bacaan sholat itu seharusnya dari masih di rumah itu kayak dikenalkan dulu. Anaknya itu diberitahu bacaannya kayak gimana. Nah itu kan mungkin ada keluarga yang belum mengenalkannya ke anak-anak tersebut. Jadi masuk sekolah itu baru tahu ini bacaan rukuk kayak gimana, tidal kayak gimana, ya semua baru dari sekolah dasar itu. Atau pengenalannya dari kayak dikenalkan di TPA atau gimana gitu? Iya, ya itu bisa jadi sih. Tapi kan kayak gini Mbak, kadang di lingkungan rumah itu kadang ada yang TPA-nya maju, kadang juga nggak ada. Nah itu ada keluarga yang kadang juga ada yang inisiatif masukkan anaknya ke TPA di daerah itu. Tapi kalau daerahnya nggak ada, mungkin ada keluarga juga yang belum berinisiatif masukkan anaknya ke TPA itu. Jadi ya itu tantangannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu, bagaimana cara sekolah dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang moderasi beragama? Cara meningkatkan kesadaran siswa yaitu ya melalui program-programnya sekolah dasar Mbak. Itu ya kalau di bulan Ramadan itu khususnya ya, itu kita mengadakan kegiatan khusus bulan Ramadan. Itu ada satu pemberian buku Pondok Ramadan. Kemudian selama 3 hari berturut-turut itu dilakukan kegiatan Pondok Ramadan, yaitu diisi dengan ceramah, kemudian pagi harinya sholat duha bersama, kemudian sampai siang hari pokoknya full diisi dengan kegiatan keagamaan. Selanjutnya
malam hari kita buka bersama. Itu ada yang membawa makanan dari rumah boleh, di sekolah juga disediakan. Selanjutnya malamnya sholat tarawih, itu secara bersama-sama. Juga selanjutnya tadarus ya Mbak ya, kalau di lingkungan kan juga ada. Kemudian untuk kegiatan yang kedua itu ada pengadaan zakat fitrah. Itu siswa-siswi diharapkan membayar zakat di sekolah. Kemudian kalau orang tua kan ya dilakukan di masjid sekitar rumah. Selanjutnya kegiatan yang ketiga itu ada itu Mbak, setiap hari Jumat pagi itu siswa-siswi pagi hari itu harus ngumpul dulu di lapangan. Nah di situ itu bisa sholawatan, kemudian menghafalkan Asmaul Husna secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir itu ada itu Mbak yang saya katakan tadi, itu ada les di siang hari itu. Jadi di situ siswa-siswi diminta coba tuliskan surat keberapa di dalam Al-Quran. Nah itu siswa-siswi itu diharapkan bisa mencari nama surat itu, kemudian ditulis ayat berapa sampai berapa kayak gitu lesnya. Terus juga ngaji, menghafalkan surat-surat pendek kayak gitu. Itu sih kegiatan yang ada di sekolah dasar kurang lebih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat ya Bu, apakah Bu Nindita memiliki pengalaman pribadi dalam menyelesaikan konflik perbedaan agama? Saya rasa enggak ya Mbak ya, soalnya itu ya konflik perbedaan agama itu jarang sekali, khususnya kita di lingkungan Jawa ya. Tuh, terus kemudian kita kan juga sebagai bangsa Indonesia kita harus mematuhi peraturan, kan juga ada undang-undang, ada hak asasi manusia, kan juga hak asasi manusia beragama. Kita kan harus menjunjung tinggi toleransi, juga Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, kita juga harus ya itu menghargai perbedaan yang ada. Jadi ya kalau kita menemui orang yang berbeda agama dengan kita, ya kita cukup diam saja dan menghargai kayak gitu sih. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran guru dan orang tua dalam mengajarkan moderasi beragama kepada siswa? Peran orang tua ya Mbak ya yang pertama. Jadi kalau peran orang tua itu kalau agama, khususnya agama Islam, ya kita tahu sendiri mungkin di tetangga-tetangga kita, yaitu yang pertama ya bisa mengajak anaknya sholat berjamaah di masjid kayak gitu. Kalau secara umumnya ya kalau mau makan baca doa makan dulu kayak gitu. Terus mungkin agak naik tingkatan sedikit bisa orang tuanya mengajarkan huruf hijaiyah, mengaji kayak gitu. Mungkin kalau orang tuanya ya agak sibuk sedikit dimasukkan ke TPA terdekat kayak gitu kalau orang tua. Kalau guru ya sebagai guru kita mengikuti program-program dari dinas pendidikan dari pemerintah Indonesia. Program apa saja khususnya keagamaan yang sudah disusun, kemudian kita di pihak sekolah melaksanakannya dan menerapkannya ke siswa-siswi. Ya kayak kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah yang sudah saya jelaskan tadi. Oh jadi seperti itu ya Bu Nindita. Jadi bertoleransi dan moderasi agama itu kurang lebih sama. Lalu peran orang tua dan guru itu juga sangat penting untuk mengingatkan anak-anak untuk beribadah seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Nindita atas waktu yang Bu Nindita luangkan kepada saya untuk saya wawancarai. Sama-sama Mbak, semoga Mbak Priska juga lancar. Amin. Sekolahnya. Amin. Baik, berikut adalah wawancara tentang bermoderasi beragama di lingkungan sekolah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu.